Pemirsa, berita Kalimantan Selatan kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Urgensi lahan pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berkurang setiap tahunnya. DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan ajukan raperda inisiatif tentang perlindungan lahan berkelanjutan. Pemerintah Kota Banjarmasin usulkan dana belanja tak terduga untuk atasi persoalan sampah di Kota Banjarmasin. Dana yang diperlukan capai 11 miliar rupiah. Tingkatkan kualitas pelayanan selama Ramadan. PT AM Banjarmasin pastikan distribusi air bersih tetap lancar. DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyampaikan rancangan peraturan daerah atau Raperda Inisiatif Dewan tentang perlindungan lahan berkelanjutan. Raperda Inisiatif tentang perlindungan lahan berkelanjutan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna kepada pihak eksekutif Selasa kemarin. Raperda tersebut disampaikan untuk menangani permasalahan alih fungsi lahan pertanian yang menjadi ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan keamanan pangan. Selain itu, raperda ini untuk perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, melindungi kepemilikan lahan pertanian milik petani, dan meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat. Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Bustami berharap, melalui raperda perlindungan lahan berkelanjutan nanti tidak lagi menggusur lahan pertanian demi kepentingan lain, sehingga lahan pertanian masyarakat terus berkurang setiap tahunnya. Pertanian itu tidak akan tergusur kepada hal yang lain, karena banyak yang dimiliki oleh masyarakat itu ternyata berkurang parosnya. Itu aja barangkali harapan kita supaya apa yang dimiliki oleh masyarakat tidak akan bergeser kepada siapapun. Sementara itu, Sekda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Muhammad Nur mengatakan raperda ini sangat penting karena berdasarkan data lahan pertanian terus berkurang setiap tahun. Muhammad Nur menambahkan pengurangan luas lahan pertanian tersebut perlu dikendalikan melalui raperda yang diusulkan oleh DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Raperda inisiatif dari DPRD terkait dengan penyediaan lahan pertanian berkelanjutan. Saya pikir ini sesuatu hal yang sangat penting karena tadi data yang disampaikan oleh Bapemperda, dari tahun ke tahun memang luas lahan berkelanjutan kita mengalami pengurangan yang lumayan. Dari 30 jadi 25, jadi 20, berkurang lagi jadi 18.000. Nah, artinya di lapangan memang terjadi pergeseran dinamika luasan lahan, dan ini mungkin perlu kita kendalikan. Karena tadi yang disampaikan lahan pertanian ini menjadi sangat penting karena memang menjadi hajat hidup warga kita Hulu Sungai Selatan, karena warga kita kan 80% pertanian. Jadi ini kami pikir langkah bagus bagi Dewan untuk mengeluarkan perda terkait dengan lahan berkelanjutan ini. Diharapkan dengan adanya perda nanti, lahan pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak berkurang dari sebelumnya. Sofan dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Pemerintah Kota Banjarmasin berencana menggunakan dana belanja tak terduga untuk mengatasi persoalan sampah yang kian mendesak imbas penyegelan TPA Basiri. Rencananya dana yang dibutuhkan dari pos anggaran tersebut mencapai sekitar 11 miliar rupiah. Meski begitu, pengelolaan dana untuk sampah ini masih menghadapi berbagai tantangan administratif. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah BPKPAD Kota Banjarmasin, Edi Wibowo mengatakan, masalah persampahan ini belum masuk dalam kategori darurat, melainkan sebagai persoalan mendesak. Pengelolaan anggaran ini membutuhkan langkah-langkah administratif seperti memasukkan rencana tersebut ke dokumen RKA SKPD yang sudah ada. Hal ini menjadi tantangan karena setiap perubahan anggaran memerlukan waktu untuk diproses. Pemerintah juga mempertimbangkan untuk mengalihkan anggaran dari kegiatan yang tidak lagi relevan
seperti beberapa program TPA Basiri yang sudah tidak terpakai. Namun pengalihan anggaran ini tetap memerlukan persetujuan administratif dan waktu yang tidak sebentar. Pada saat rapat sudah kita sampaikan bahwa untuk keadaan pengelolaan sampah ini kan saat ini bukan darurat lah. Ini sebenarnya mendesak karena dana itu bisa digunakan tapi harus diformulasikan ke dalam RK SKPD. Kenapa diformulasikan? Karena ini dalam kelompok yang mendesak keperluan untuk penanggulangan sampah. Kemudian kenapa bukan klasifikasi mendesak? Nah, untuk klasifikasi mendesak atau darurat sampah itu bukan masuk dalam kriteria yang ditentukan oleh aturan, sehingga kita menikapinya dalam bentuk yang mendesak. Tapi kegiatan itu pun tidak bisa langsung digunakan, tapi harus dipromosikan dalam RKA SKPD. Ia menambahkan saat ini langkah tercepat yang dapat dilakukan adalah memberdayakan dana yang sudah ada dalam dokumen pelaksanaan anggaran sembari menunggu terbitnya SK perubahan. Pemerintah Kota Banjarmasin memastikan akan terus berkoordinasi dengan semua pihak terkait agar solusi segera terlaksana. Fudail dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selama bulan suci Ramadan, PT AM Banjarmasin pastikan distribusi air bersih di Kota Banjarmasin berjalan lancar. Direktur Operasional PT AM Banjarmasin Edward Syah mengatakan, PT AM Banjarmasin berkomitmen akan terus menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pelanggan, khususnya selama bulan suci Ramadan. Pihaknya akan melakukan beberapa langkah, diantaranya yakni akan melakukan pemantauan terhadap kondisi dan ketersediaan bahan air baku. Ya, jadi seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini kita sedang memasuki bulan suci Ramadan di tahun 2025. Nah, terkait dengan hal itu, maka PAM Banjarmasin Perseroda juga berkomitmen untuk terus menjaga dan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, khususnya baik dari sisi kualitas, kuantitas maupun kontinuitas. Dan terkait dengan hal itu, ada beberapa persiapan yang sudah kita laksanakan, mulai dari unit air baku, di mana kita akan pastikan terus juga melakukan pemantauan terhadap kondisi air baku yang ada saat ini. Perlu kami sampaikan bahwasanya kondisi air baku saat ini sedang baik-baik saja dan alhamdulillah kita bisa melakukan pengolahan air secara normal dan sesuai dengan ketetapan yang ditetapkan oleh Permenkes nomor 3 tahun 2024. Jadi ini sudah memenuhi kriteria untuk pengolahan air bersih ataupun air minum. Sementara itu dari segi sumber daya manusia di setiap unit dipastikan juga dapat bekerja secara optimal. Salah satunya dengan memastikan kualitas air PT AM Banjarmasin sesuai dengan ketentuan yang ada. Fudail dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Urgensi lahan pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berkurang setiap tahunnya. DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan ajukan raperda inisiatif tentang perlindungan lahan berkelanjutan. Pemerintah Kota Banjarmasin usulkan dana belanja tak terduga untuk atasi persoalan sampah di Kota Banjarmasin. Dana yang diperlukan capai 11 miliar rupiah. Tingkatkan kualitas pelayanan selama Ramadan. PT AM Banjarmasin pastikan distribusi air bersih tetap lancar. Selama bulan Ramadan, jam kerja aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin mengalami penyesuaian.
yakni pada Senin sampai Kamis dimulai pukul 8 pagi hingga 4 sore, dan Jumat dari pukul 8 pagi hingga pukul setengah 11 siang. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ihsan Budiman menyebut penyesuaian jam kerja ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023, yaitu tentang hari kerja dan jam kerja instansi pemerintah dan pegawai ASN. Kendati ada pemotongan jam kerja selama bulan Ramadan ini, Ihsan meyakini produktivitas ASN tidak akan terganggu. Ia pun berharap dengan lebih cepatnya ASN pulang selama Ramadan, waktu bersama dengan keluarga juga bisa lebih banyak untuk berbuka puasa bersama. Ini kan sudah ditandatangani tadi malam oleh Pak Wali Kota mengenai jam masuk dan pulang ASN selama Ramadan ini. Untuk hari biasa itu di jam 8 sampai jam 4. Jam 4. Kemudian di hari Jumat itu sampai jam 10. Nah, ini harapannya mungkin dengan lebih ini sebenarnya sudah pulang nih jam 4 nih. Harapannya bagi yang ibu atau yang lainnya menyiapkan kegiatan-kegiatan untuk berbuka puasa di rumahnya masing-masing, di keluarganya. Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin berencana melakukan inspeksi mendadak ke dinas-dinas guna memastikan ASN tetap bekerja selama Ramadan, khususnya kantor-kantor pelayanan agar tidak mengalami gangguan. Yamin ingin memastikan para ASN tetap bekerja dengan baik selama bulan Ramadan, mengingat selama bulan suci Ramadan sudah ada penyesuaian jam kerja bagi ASN. Kita akan memahami lah dengan kondisi bulan puasa lah ya, karena sama-sama di bulan berkah dan ibadah ini. Ya, yang pasti mudah-mudahan teman-teman terus bisa semua ASN terus bisa bekerja dengan baik ya, untuk kegiatan sidak dan sebagainya pasti kita akan melihat atau ibaratnya bersilaturahmi aja lah, datang ke ini, tapi kan usah perlu berpadahan. Jadi apakah ada orang atau tidak ada kan, lama dalam Ramadan ini tetap bekerja kan. Diketahui pemerintah Kota Banjarmasin juga memiliki kegiatan rutin setiap tahun, yakni Safari Ramadan, di mana wali kota beserta jajaran akan berkunjung ke masjid-masjid yang telah ditentukan untuk berbuka puasa atau sahur bersama warga. Fudail dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemerintah Kabupaten Balangan melaksanakan apel gabungan di halaman kantor Bupati Balangan, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, Senin kemarin. Apel ini dipimpin langsung oleh Bupati Balangan Abdul Hadi, didampingi Wakil Bupati Balangan Ahmad Fauzi, serta dihadiri oleh seluruh pimpinan SKPD, ASN, dan karyawan di lingkup pemerintah Kabupaten Balangan. Dalam arahannya, Bupati Balangan menegaskan kepada seluruh ASN untuk terus meningkatkan kinerja dan mempertahankan progres yang telah dicapai pada periode sebelumnya. Ia juga menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia melalui sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah. Abdul Hadi juga menyampaikan terkait efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Pihaknya akan mengikuti petunjuk teknis dari Kemendagri dan menggunakan aplikasi yang dipantau langsung oleh kementerian. Hasil efisiensi tersebut akan dialokasikan untuk pembiayaan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Balangan. Ya, yang kita sampaikan tadi, semakin berkomitmen untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, penuh rasa tanggung jawab, kemudian lebih meningkatkan kinerjanya lagi, karena capaian-capaian 2024 sudah banyak prestasinya, dan progres itu kada boleh turun, itu harus kita tingkatkan itu. Kemudian yang selanjutnya, komitmen kita sama-sama untuk mendukung Astacita Presiden sampai ke daerah. Makanya kemarin ada retret dikumpulkan hampir seluruh kepala daerah. Tujuannya adalah sinkronisasi program pemerintah daerah lawan pemerintah pusat. Tadi juga disinggung juga kan Pak untuk efisiensi anggaran ya Pak? Ya. Nah itu dari pemerintah daerah sendiri. Nah, efisiensi anggaran kita melaksanakan berdasarkan petunjuk teknis yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Di dalam petunjuk itu terjadi sekian persen itu dipoto. Kemudian ini sekian persen, yang ini sekian persen, ya kita laksanakan itu.
Nah, pemotongan itu kita menggunakan aplikasi yang dipantau langsung di kementerian. Di masa kepemimpinannya yang kedua ini, Abdul Hadi mengharapkan agar Kabupaten Balangan dapat semakin maju dan sejahtera sesuai visi pembangunannya. Muhammad Kamil dan Lutfi Daran melaporkan dari Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kota dengan sungai sepanjang 185 km dengan jalan yang membentang sejauh ratusan kilometer, serta dengan total penduduk sebanyak 702.705 jiwa. 1000 sungai merupakan julukan untuk Banjarmasin. Selain bisa menjadi objek pariwisata, sungai juga bisa menjadi alat transportasi andalan untuk mengurangi kemacetan. Harapan ulun ke depannya, dermaga Banjaraya lebih berkembang dan maju dalam pelayanan yang cepat dan nyaman kepada masyarakat Kota Banjarmasin, dan ke depannya transportasi air dapat berkembang atau dinamis mengikuti perkembangan zaman. Menurut data perjalanan, terdapat 2 juta perjalanan dalam sehari di Kota Banjarmasin. Seiring dengan pertumbuhan kendaraan pribadi, pemerintah Kota Banjarmasin menyelenggarakan angkutan umum berbasis pelayanan bersama dengan BPTD Wilayah, Dinas Perhubungan Provinsi, Pariwisata, dan Angkutan. Visi bidang angkutan adalah menyelenggarakan angkutan jalan dan sungai yang selamat, yang nyaman, terjangkau, serta terintegrasi untuk seluruh masyarakat di Kota Banjarmasin. Dengan adanya berbagai macam angkutan darat dan sungai, diharapkan Kota Banjarmasin menjadi kota yang tertib dan anti macet. Kemudian pelayanan untuk kendaraan pribadi dengan pengawasan dan pemeliharaan traffic light, dan mengatur arus lalu lintas di tiap persimpangan melalui ruangan ATCS Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. Harapan kami dengan adanya ruang ATCS ini dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama pengguna jalan, agar tidak mengalami kemacetan di setiap simpang. Kami berkomitmen akan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan membangun transportasi terintegrasi antara transportasi sungai dan transportasi darat menjadi lebih nyaman dan aman. Salam hangat dari kami, Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Urgensi lahan pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berkurang setiap tahunnya. DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan ajukan raperda inisiatif tentang perlindungan lahan berkelanjutan. Pemerintah Kota Banjarmasin usulkan dana belanja tak terduga untuk atasi persoalan sampah di Kota Banjarmasin. Dana yang diperlukan capai 11 miliar rupiah. Tingkatkan kualitas pelayanan selama Ramadan. PT AM Banjarmasin pastikan distribusi air bersih tetap lancar. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan menggelar rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Balangan, Lindawati, Selasa kemarin. Bupati Kabupaten Balangan Abdul Hadi dalam pidato perdananya menyampaikan terima kasih kepada partai pengusung dan seluruh masyarakat Kabupaten Balangan atas kepercayaan untuk memimpin kembali daerah tersebut. Ia menegaskan di periode keduanya ini ia akan melanjutkan visinya di periode sebelumnya, yakni membangun desa, menata kota, menuju Kabupaten Balangan yang lebih maju dan sejahtera. Visi tersebut akan didukung dengan misi pembangunan yang telah mereka tetapkan, seperti optimalisasi berbagai sektor perekonomian, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan birokrasi yang inovatif. Visi dan misi tersebut akan dituangkan ke dalam RPJMD 2025-2030 yang akan menjadi pedoman seluruh dinas dalam menyusun program kerja.
upaya yang kita lakukan untuk menjalankan misi itu sebagaimana yang saya sampaikan tadi, visi misi itu nantinya akan diterjemahkan ke dalam RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah. Itu oleh aturan jajaran birokrasi diberi waktu 6 bulan untuk menerjemahkan itu. Nah, setelah diterjemahkan ke dalam RPJMD, lalu dituangkan lagi ke dalam Renstra namanya, rencana strategis daerah. Di pertanian ini renstranya, di perindustrian perdagangan ini renstranya, kemudian di kesehatan ini renstranya, di pendidikan ini renstranya. Renstra ini karena menjadi pegangan semua kepala dinas dalam menyusun perencanaan, tidak boleh keluar daripada itu. Semakin tinggi capaian visi misi, semakin tinggi sakit satu daerah. Itu bagian organisasi di sana yang akan melakukan penilaian itu. Abdul Hadi berharap jika seluruh program dilaksanakan dengan baik, manfaatnya akan langsung dirasakan masyarakat di pedesaan maupun perkotaan. Muhammad Kamil dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Air merupakan sarana yang sangat vital bagi kelangsungan hidup. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, perkembangan Kota Banjarmasin baik di sektor pembangunan maupun industri yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan air bersih terus bertambah. Untuk itu, PAM Banjarmasin sebagai perusahaan pengelola air bersih di Kota Banjarmasin dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan akan air bersih. Kota Banjarmasin menjadi salah satu penyangga ibu kota negara, memiliki jumlah penduduk 708.516 jiwa pada tahun 2021 dengan luas wilayah 98,46 km persegi, juga dijuluki sebagai Kota Seribu Sungai. Semakin meningkatnya jumlah penduduk membuat sarana dan prasarana Kota Banjarmasin harus ditingkatkan, terutama untuk pendistribusian air bersih yang dialirkan kepada masyarakat dengan kualitas, kuantitas, kontinuitas, serta tekanan hingga kebutuhan air bersih bisa dirasakan masyarakat Kota Banjarmasin sampai dengan wilayah terujung. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Banjarmasin, resmi berubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT Air Minum Banjarmasin atau Perseroda. Akte pendirian nomor 05 tanggal 10 Juni 2022 yang disahkan melalui keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. PAM Banjarmasin mempunyai visi, yaitu mewujudkan perusahaan air minum yang berdaya saing global, cerdas, dan unggul dalam pelayanan serta pengelolaan secara berkelanjutan. Sedangkan misi PT Air Minum Banjarmasin adalah mengembangkan karyawan profesional berakhlak mulia, menjaga ketersediaan sumber daya air baku yang berkelanjutan, menerapkan pelayanan prima dan inovasi sistem teknologi terkini, melaksanakan manajemen mutu, lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, mengembangkan diversifikasi usaha. PAM Banjarmasin Kota Banjarmasin berupaya untuk tetap terus eksis dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Sejalan dengan perkembangan Kota Banjarmasin dan sekitarnya, disadari bahwa kapasitas sumber daya dan kemampuan sistem produksi yang tersedia masih terbatas dan perlu terus ditingkatkan. Untuk itu, perlu disusun program kerja, anggaran, dan perencanaan strategis yang terpadu agar dapat dipergunakan oleh pihak manajemen sebagai bahan referensi untuk mengambil keputusan pengembangan investasi, serta kesiapan menghadapi tantangan ke depan guna mencapai pelayanan prima yang lebih baik lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Urgensi lahan pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berkurang setiap tahunnya. DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan ajukan Raperda inisiatif tentang perlindungan lahan berkelanjutan.
Pemerintah Kota Banjarmasin usulkan dana belanja tak terduga untuk atasi persoalan sampah di Kota Banjarmasin. Dana yang diperlukan capai 11 miliar rupiah. Tingkatkan kualitas pelayanan selama Ramadan. PT AM Banjarmasin pastikan distribusi air bersih tetap lancar. Bupati Kabupaten Balangan Abdul Hadi meresmikan Hotel Ar-Raudah yang berlokasi di Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Senin kemarin. Peresmian ini ditandai dengan pemotongan pita oleh Bupati bersama pimpinan bank dan owner hotel Abdul Fatah. Setelah peresmian, Bupati Balangan didampingi owner hotel Ar-Raudah melakukan peninjauan ke berbagai fasilitas hotel, termasuk melihat kualitas dan desain kamar. Bupati Balangan memberikan apresiasinya terhadap Hotel Ar-Raudah yang menawarkan desain menarik dan kenyamanan setara hotel di kota besar. Ia berharap hotel ini dapat menjadi opsi bagi para tamu di luar daerah untuk bermalam di hotel ini dan menjadi penunjang dalam sektor pariwisata di Balangan. Sementara itu, owner Hotel Ar-Raudah Abdul Fatah mengatakan hotel ini hadir dengan brand sendiri dan mengutamakan kualitas pelayanan. Hotel ini memiliki 57 kamar, dari tipe standar hingga Presidential Suite, dengan perlengkapan berstandar hotel bintang 5. Ia juga menyebutkan bahwa seluruh jajaran direksi dan manajemen hotel berasal dari Balangan sebagai upaya memberdayakan sumber daya manusia lokal. Alhamdulillah pembangunan Hotel Ar-Raudah Hotel Syariah ini berjalan lama selama 2 tahun 1 bulan. 2 tahun 1 bulan. Untuk kapasitasnya, ini hotel kenapa kita memakai brand sendiri, karena kita kerja anak bangsal, anak Balangan. Jadi semuanya untuk kapasitas kita ada 57 kamar, mulai kamar yang standar sampai Presidential Suite. Pola pikir kita tuh pastilah nantinya kita diulang bukan cabang lah. Mungkin yang utama di area Balangan ini juga nantinya kan, karena apa? Karena kita tuh berharap karyawan itu semua anak-anak Balangan. Nah, jadi kenapa jadi pun kami tidak tergiur orang-orang yang berkemuka memberikan mau membuat kerjasama di bagian apa tuh jurang tuh. Ada pengaturan apa namanya nih, pengaturan manajemen kan kami tidak cari. Kenapa? Karena berpikir kami anak-anak Balangan ini banyak yang pintar-pintar, itu yang kami ambil dan mereka memberikan support begini, berikan seperti ini, cara jualnya bagaimana. Nah itu mudah-mudahan di manajemen ini kerja kami sendiri, mudah-mudahan berusaha pelayanan itu betul-betul lah apa tujuan orang merasakan nyaman. Hotel Ar-Raudah menggunakan konsep syariah, dan uniknya pihak hotel menyediakan 1 kamar khusus gratis selama 2 hari bagi habaib dan ulama yang datang untuk mengisi acara di Kabupaten Balangan. Dengan kehadiran Hotel Ar-Raudah diharapkan dapat menunjang pertumbuhan sektor pariwisata dan kegiatan keagamaan di Kabupaten Balangan. Muhammad Kamil dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda merupakan BUMD air minum yang melayani 2 wilayah atau daerah, yaitu Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. 2 wilayah tersebut sebelumnya merupakan satu daerah dan dipimpin oleh Bupati Kabupaten Banjar. Akan tetapi sejak tahun 1999 terjadi pemekaran wilayah yang menjadikan Kota Banjarbaru berdiri sendiri di bawah kepemimpinan Wali Kota Kota Banjarbaru. Kabupaten Banjar memiliki luas wilayah kurang lebih 4.688 km persegi, serta memiliki 19 kecamatan. Sedangkan Kota Banjarbaru memiliki luas wilayah kurang lebih 371 km persegi dan terdiri dari 5 kecamatan.
PT Air Minum Intan Banjar Perseroda memiliki visi dan misi. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Zaldi Ariandi beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.